Bisa nggak pesawat yang nggak jadi dilunasin Cina dijual ke negara lain? Bisa. Misalkan dijual ke Turkish gitu ya, Turki Airlines gitu yang order Boeing juga banyak banget lebih dari 100 pesawat gitu. Atau dijual ke India yang industri penerbangannya juga booming gila-gilaan juga. Atau kemarin baru-baru ini Malaysian Airlines yang mencoba-coba untuk matil, matil juga manfaatkan kesempatan gitu ya. Manfaatkan kesempatan bahwa udah deh kalau Cina nggak mau ambil tuh pesawat jual aja ke gue gitu. Jadi dia mencoba untuk bisa memotong antrian. Pintar juga sih ya. Nah, tapi ini tidak akan diputuskan. Dalam waktu dekat, Boeing tetap masih akan mementingkan untuk menjaga hubungan baiknya dengan Cina. Ah guys, lu tahu nggak? Cina baru saja meretur Boeing 737 MAX ke Amerika. Jadi gini ceritanya. Kan sekarang lagi ada perang tarif tuh, yang dimana Amerika menerapkan tarif sebesar 145% kepada produk-produk Cina yang dijual ke Amerika. Yang kemudian Cina ngebalas gitu. Akhirnya total-total sekarang nilai yang diterapkan Cina untuk produk-produk yang Amerika yang dijual ke Cina itu sebesar 125%. Nah, pesawat terbang atau Boeing ini termasuk salah satu alat yang dijadikan Xi Jinping untuk melakukan re, untuk melakukan perlawanan atau retaliasi retaliasi ya, apa sih gitu, retaliasi atau perlawanan gitu ya. Jadi eh lu tau nggak guys bahwa Cina itu dalam kurun waktu 2025 sampai 2027 ini akan menerima pengiriman pesawat dari Boeing itu sekitar 179 pesawat. Banyak banget kan? Jadi kalau misalkan itu nggak jadi dikirim, bisa nangis Bombay itu Boy. Nangis Bombay nggak sih? Nanti kita bahas ya mengenai hal ini. Nah, by the way, kita balik lagi. Jadi pada tanggal 19 April 2025 kemarin, itu ada satu pesawat Boeing, itu yang sebenarnya sudah terbang ke Cina, atau sudah berada di Cina semenjak Maret untuk dijual ke Xiamen Airlines, itu kemudian diterbangkan kembali ke Seattle, Amerika. Kenapa? Karena penerimanya di sana, maskapai airlines itu tidak dibolehkan menerima oleh pemerintah Cina. Kenapa? Karena bagian dari perang dagang ini. Nah, kalaupun menerima pun, kalau misalkan itu dianggap sebagai barang dagangan yang harus diterima pun, jadi maskapai penerbangan sebagai pihak yang membeli ini harus membayar tarif atau pajak impor senilai 125%. Itu tau nggak harga pesawat ini, guys? Pesawat ini tuh harga bandrolnya yang ada di katalog ya, kalau lo lihat katalog pesawat gitu ya, itu 121 juta dolar. Itu berapa? 2 triliun, guys. Kalau pakai nilai dolar sekarang, 2 triliun lebih. Nah, terus kemudian Cina ini bisa dapat harga 55 juta dolar di bawah separuhnya. Atau kalau di rupiah sekarang 55 juta dolar itu senilai 925 miliar, 925 miliar guys. Jadi pesawat Boeing 737 MAX ini yang dijual oleh Boeing ke perusahaan-perusahaan di Cina ini senilai satu bijinya ya, itu 925 miliar. Nah, jadi kalau misalkan lu harus bayar pajaknya, jadi yang tadinya lu cuma harus bayar harganya yang senilai 920 miliar, lu jadi harus membayar 2 triliun guys. 2 triliun lebih gitu loh. Padahal contohnya ya si Xiamen Airlines ini dia sudah ngorder dari tahun 2016 loh guys. Sekitar 2016-2017 sebesar 10 pesawat. 10 pesawat. Jadi alih-alih dia harus membayar cuma total 9,25 triliun, dia harus membayar 20 triliun guys. Gila kan membengkaknya biayanya itu masuk akal nggak masuk akal. Jadi dia pasti nggak mau gitu loh. Jadi ya Boeing juga ngerasa ini bermasalah gitu ya kalau misalkan ini terjadi gitu. Jadi instead of melanjutkan transaksi gitu ya, jadi dia menarik kembali pesawatnya ke Amerika gitu, diparkir di Amerika. Sebetulnya apa yang terjadi guys? Apa yang mesti dilakukan? Apakah ini pembatalan gitu loh, atau hanya penundaan, atau bagaimana gitu ya? Nah, kalau kita lihat ya, semuanya ini kan berawal dari perang dagang yang terjadi akibat pemerintahan Amerika dengan presiden barunya, Presiden Donald Trump yang sedikit gila itu, yang selalu berkampanye bahwa dia akan menghukum negara-negara yang selama ini dalam tanda kutip mencurangi Amerika Serikat dalam hal perdagangan internasional. Intinya adalah kalau lu surplus perdagangan dari Amerika Serikat, artinya lu curang. Artinya lu me, me,
mencurangi Amerika gitu. Nah, dalam kasus Cina ini gila-gilaan. Cina itu nilai perdagangan bilateralnya dengan Amerika Serikat itu 3 kali lipat besarnya, atau barang-barang Cina yang dijual ke Amerika itu nilainya 3 kali lipat besarnya daripada barang-barang Amerika yang dijual ke Cina. Jadi kalau di rupiah ini ya guys, setahun itu, tahun lalu itu 2024, Cina itu menjual barang-barang ke Amerika senilai sekitar 7.500 triliun. Sedangkan barang yang dijual Amerika ke Cina itu cuma sekitar 2.500 triliun. Kita ngomongin rupiah. 7.500 triliun. Betul nggak APBN Indonesia? 3.500 triliun. Jadi barang yang dijual Cina ke Amerika itu nilainya lebih dari 2 kali lipat APBN Republik Indonesia. Ini banget kan? Nah, balik lagi ke Boeing tadi nih yang bisa diretur. Nah, karena memang harus diretur. Karena kalau misalkan maskapai atau perusahaan leasing ya, perusahaan leasing itu adalah perusahaan jadi importer itu bisa maskapainya sendiri yang dia langsung deal gitu, atau bisa jadi perusahaan leasing yang deal kemudian perusahaan leasing itu bisa menyewakan kepada maskapai. Seandainya importer ini harus membayar pajak, ini nggak akan sehat guys. Karena satu, ini akan merugikan importer ini sendiri ya, karena biayanya membengkak menjadi lebih dari 2 kali lipat dari rencana awal. Yang kedua adalah belum tentu tarif menarif atau perang-perangan ini, gue bilang perang-perangan ya, karena perang bener atau enggak ya kita nggak tahu nih serius serius apa enggak. Gue ngerasa ini sih nggak serius ya, ini cuman masalah ego, peregoan aja antara si Donald Trump gila sama si Jinping juga yang egois. Belum tentu berlangsung lama. Jadi ya lebih baik ditunda dulu gitu loh. Nah, by the way guys, industri penerbangan saat ini tuh sedang booming lagi. Setelah kemarin sempat mati suri pada saat COVID gitu. Pada saat COVID itu malah banyak pesawat yang dikandangin, yang nggak terbang gitu. Tapi setelah COVID itu animo orang untuk traveling, nggak cuma urusan bisnis, tapi juga untuk urusan ya cuma sekedar traveling aja karena sudah kepengen traveling, itu luar biasa. Sehingga hampir semua penerbangan atau perusahaan penerbangan, maskapai di seluruh dunia ini membutuhkan pesawat lebih banyak daripada sebelumnya, bahkan daripada sebelum COVID. Oh, booming permintaan. Lu tau nggak bahwa permintaan pesawat Boeing di perusahaan Boeing itu apa namanya daftar tunggunya itu bisa sampai 7.100 pesawat. Airbus lebih gila lagi, daftar tunggunya sampai 8.800 pesawat. Jadi kalau hitungannya Boeing ini ya daftar tunggunya itu ya, kalau dibandingkan dengan kapasitas produksinya dia per tahun, ini sekitar sekitar 8 tahun sampai 11 tahun lah. Mirip-mirip sama yang di Airbus. Kira-kira waktu tunggunya segitu. Di Airbus itu bahkan sampai akhir dekade ini atau sampai akhir 2030 itu pengiriman semuanya udah full book. Segitu tingginya ya animo masyarakat untuk traveling. Nah, balik lagi ke Cina gitu. Jadi kenapa bisa diretur? Sebetulnya diretur tuh rugi apa enggak sih? Ya jelas rugi gitu loh. Siapa yang rugi? Ya dua-duanya. Baik Xiamen Airlines atau perusahaan-perusahaan Cina yang lain yang meretur maupun Boeing-nya sendiri. Kenapa rugi? Ya karena harganya gila-gilaan guys. Lo tau nggak kalau ngorder pesawat itu pada saat letter of intent itu aja udah ditandatanganin, itu pembeli itu sudah harus membayar 10-20%. Jadi kalau Xiamen Airlines ini mengorder 10 pesawat gitu ya di tahun 2016 gitu ya, dia atau 2017 dia menandatangani letter of intent untuk membeli 10 pesawat, jadi dia tuh sudah harus membayarkan dari 9,25 triliun untuk 10 pesawat itu, dia sudah harus membayarkan sekitar 900 miliar sampai 1,8 triliun pada saat letter of intent-nya itu ditandatangani. Nah, dalam perjalanannya pada saat proses pembuatan pesawat itu, dia juga biasanya nilai kontraknya itu menyatakan bahwa dia juga sudah harus membayar sebagian tuh biasanya 30-50% lagi. 20-50% lagi ya, biasanya itu juga harus dibayar. Tergantung bisa kuat-kuatan pada saat nego gitu antara 20-50%. Ya, jadi total pada saat pesawat jadi itu sebelum dikirim, itu pembeli itu sebetulnya sudah membayar antara 30-50%. Jadi ini bukan uang yang kecil guys, itu nilai pesawat yang sekitar
hampir 1 triliun itu uang yang dibayarkan ini sudah besar. Antara 2 sampai 3 triliun itu pasti sudah dibayarkan. Dari nilai nilai penjualan yang 9,25 triliun tadi itu. Minimal itu 2 triliun minimal, bukan 2 triliun ya, lebih ya, sekitar 30 sampai 50% sudah dibayarkan. Jadi sekitar 3 sampai 4,5 triliun itu pasti sudah dibayarin oleh maskapai di Cina atau oleh perusahaan leasing di Cina yang membeli ini. Nah, kerugian buat Boeing apa? Kerugian buat Boeing ya kalau misalkan ini nggak jadi diterima gitu ya, ya pelunasannya jadi tertunda. Jadi pelunasan yang sekitar 70 sampai 3 sampai 50% itu belum dapat duitnya dia. Rugi nggak? Rugi. Ya, gitulah guys. Jadi sebetulnya perang-perangan ini buat apa sih kalau semuanya rugi? Itu gila ya yang bikin perang-perangan ini ya. Nah, itu dari sisi duit yang udah keluar. Dari sisi industrinya sendiri bagaimana? Ya rugi lah, harusnya dia sudah punya pesawat baru, maskapainya seharusnya sudah bisa membuka rute penerbangan baru atau menambah jumlah atau jadwal penerbangan sehingga mendapatkan pemasukan tambahan paling nggak mulai bulan ini atau bulan depan. Jadi nggak jelas dia akan dapat tambahannya kapan. Padahal kalau kemarin dia itu bayarnya itu pakai pinjaman misalkan, kan dia sudah harus mencicil. Pada saat dia sudah memutuskan untuk membeli Boeing di tahun 2016-2017 dan membayar uang muka 10 sampai 20% dan kemudian membayar sebagian lagi sehingga dia sudah membayar sekitar 50% itu pasti biasanya ya dia pasti pakai jasa pembiayaan entah itu bank atau pihak leasing. Dia pasti udah harus bayar. Dan cicilan pasti sudah mulai karena order dia sudah terjadi bahkan 9-8 tahun lalu. Dan bagaimana agak tertunda gara-gara Covid. Sama kemarin ada masalah Boeing, masalah quality inspection pada saat lu dengar nggak pada saat itu ada Alaska Airlines perusahaan penerbangan Amerika yang pintu sampingnya jebol. Tapi itu nggak ada korban sih. Nah itu pada saat itu inspeksinya jadi diperketat lagi. Anyway, maskapainya rugi, masyarakatnya rugi, industrinya rugi di Cina. Nah, terus apakah rugi ini bisa dikompensasi atau bisa ditutup? By the way guys, Cina itu mempunyai juga pabrik pesawat, namanya Comac. Nah, apakah ini bisa dialihkan? Ternyata nggak bisa guys. Karena kapasitas Comac yang sekarang pun sekarang udah full. Jadi kalau lu ngorder pesawat tuh nggak bisa kayak lu ngorder yang sering gue kasih contoh skincare gitu ya. Lu ngorder sekarang, lu pakai instant delivery 2 jam sampai gitu. Atau mentok-mentok besok pagi lu udah sampai gitu. Kalau lu nggak cocok, lu retur lagi, lu order lagi, besoknya di toko lain lagi, besoknya lagi udah sampai gitu loh. Pesawat nggak bisa kayak gitu. Kalau alihkan ke Boeing, ya sorry, lu kan udah ngorder. Kalau alihkan ke Airbus itu bisa datang bisa 8 tahun, 9 tahun lagi gitu. Kalau lu ngorder tahun ini 2025, lu bisa datang di tahun 2032 gitu atau 2035 bisa-bisa gitu atau 2036 gitu loh. Ya, terus kalau lu ngandelin Comac, lu juga nggak tahu juga dalam jangka panjang nih juga akan bisa apa enggak gitu loh. Karena Comac ini memang perusahaan Cina ya, perusahaan Cina itu memang sudah terkenal dengan kualitas yang bagus dan dengan harga yang sangat kompetitif. Tapi pada saat ini khusus buat pesawat dia masih ada beberapa hal yang memang dia masih secara teknis dia masih kualitasnya masih di bawah Boeing 737 Max ini. Jadi Comac ini punya pesawat yang tipenya agak mirip-mirip dengan 737 Max yaitu untuk jarak jelajah kelas dekat dan menengah gitu ya. Tapi tetap aja jarak jelajahnya ini tidak bisa sejauh 737 Max yang bisa sampai hampir 6.000 km laut. Ini jaraknya masih nggak sampai segitu. Nah, terus dari sisi bahan bakar juga masih lebih boros. Terus dari sisi untuk penerbangan internasional itu belum mendapat sertifikasi dari dua lembaga yang paling kredibel yaitu asosiasi atau bukan asosiasi ya. Ya asosiasi lah namanya FAA uh, Federal Federal Aviation apa gitu FAA gitu ya. Kalau di Amerika, kalau di Eropa itu juga ada juga asosiasi aviasi Eropa gitu ya yang memberikan sertifikasi layak terbang apa enggak ke Eropa gitu. Nah itu Comac belum ada gitu. Jadi kalau beli itu pun jadi ya nggak bisa buat terbang kemana-mana gitu loh. Kecuali ya cuma lu terbang-terbang di dalam negeri atau negara-negara Asia aja. Anyway, intinya nggak bisa cepat itu diganti lah.
Jadi lu retur-retur aja tapi juga akhirnya nggak dapat manfaat apa-apa gitu loh. Malah yang ada rugi karena cicilan tetap jalan terus. Bagaimana dengan Boeing yang tadi gue bilang juga? Boeing juga jadi akhirnya nggak dapat pelunasan. Nah, bisa nggak pesawat yang nggak jadi dilunasin Cina dijual ke negara lain? Bisa, bisa aja. Misalkan dijual ke Turki gitu ya, Turki Airlines gitu ya, yang order Boeing juga banyak banget lebih dari 100 pesawat gitu. Atau dijual ke India yang industri penerbangannya juga lagi booming gila-gilaan juga. Atau kemarin baru-baru ini Malaysian Airlines yang mencoba-coba untuk eh matil matil juga memanfaatkan kesempatan gitu ya, manfaatkan kesempatan bahwa udah deh kalau Cina nggak mau ambil tuh pesawat jual aja ke gue gitu, jadi dia mencoba untuk bisa memotong antrian. Pintar juga sih ya. Nah, tapi menurut gue dalam waktu dekat ini tidak akan diputuskan. Dalam waktu dekat Boeing tetap masih akan mementingkan untuk menjaga hubungan baiknya dengan Cina. Kenapa? Sampai dengan 2027 atau order yang ada sekarang lah, itu pasar pesawat terbang atau demand pesawat terbang yang paling besar masih Cina, atau 20% itu masih Cina. Nah, kenapa Boeing tidak berani memutuskan? Karena dia tidak, menurut gue, ini opini gue, dia tidak mau mengambil risiko hanya dengan satu atau tiga pesawat yang diretur ini untuk dijual ke tempat lain. Kenapa? Karena secara total sampai dengan 2027 itu total pesawat yang akan dikirimkan ke Cina oleh Boeing, Boeing sendiri ya, itu ada 127 pesawat. Dan tahun ini rencananya ada 44 pesawat. Jadi ini nggak cuma ngomongin satu atau tiga pesawat. Kalau lo mau alihkan, lo mesti alihkan semua 44 pesawat di tahun ini. Lo mesti alihkan semua 179 pesawat sampai tahun 2027. Dan itu tentu saja akan menimbulkan kerumitan dan polemik sendiri. Satu kerumitannya, apakah negara-negara atau perusahaan-perusahaan atau maskapai-maskapai yang akan menerima pengalihan itu siap dari sisi finansial? Udah terima pesawatnya, dia kan mesti lunasin, dan ini kan uangnya gede. Bagaimana dengan uang muka atau sebagian uang yang sudah dibayarkan oleh maskapai-maskapai Cina? Apakah Boeing akan mengembalikan? Bagaimana prosedurnya? Ini pasti akan panjang dan berliku. Akan ada dispute. Mungkin Boeing maunya penalti, mungkin Cina maunya dikembalikan, bahkan mungkin dikembalikan berikut bunganya. Itu bakal menjadi dispute internasional dan ini pasti akan melelahkan dan Boeing pasti akan menunggu. Terlepas bahwa sekarang dia akan mempunyai masalah dengan cash flow ya, cash inflow karena mungkin harusnya dari 44 pesawat yang akan diterima tahun ini itu akan terima pelunasan. Jadi dari 44 pesawat itu kira-kira dia akan menerima 44 triliun gitu ya. Atau separuhnya lah 22 triliun tahun ini. Jadi ya akan ketunda gitu ya. Ya, dia harus bisa mengatasi hal itu gitu loh. Mungkin dengan melakukan financing lain atau bagaimana supaya dia bisa memproduksi pesawatnya gitu. Sambil menunggu perang-perangan ini ada solusinya. Nah, kalau gue bilang sambil menunggu perang-perangan ini ada solusinya guys. Karena menurut gue ya, ini Donald Trump, si gila itu, sama si Jinping, ini mereka berdua ini cuma gaya-gayaan aja. Mereka ini cuma main ego-egoan aja, cuma supaya tampak cool aja di mata rakyatnya masing-masing gitu. Trump memang dari semenjak kampanye dia memang udah gitu gayanya ya. Oh, supaya kelihatan cool dan dia juga coba-coba test the water negara mana yang kira-kira takluk, negara mana yang akan retaliate gitu. Demikian juga si Jinping gitu, dia juga atau mungkin dia juga sudah tahu, dia juga gue nggak bakal inilah kepancing lah sama inian lo, jadi gue jabanin aja lah lo mau sampai mana gitu. Nah akhirnya kemudian mereka berdua pasti juga akan kompromi gitu loh, akan duduk ya kalau nggak duduk bareng mereka ya akan mengirim putusan dan akan berunding karena menurut gue dalam waktu dekat. Yang udah benar-benar kejadian ya, yang udah benar-benar kejadian, lo tau nggak? Apple 90% dari Apple yang dijual Amerika itu diproduksi di Cina. Dan lu bayangin nggak kalau Apple juga dikenakan tarif import 145%. Jadi iPhone yang kira-kira harganya 20 juta gitu ya dijual ke Amerika, itu harganya menjadi 50 juta. Teriak nggak orang Amerika? Ya teriak lah. Nah Trump juga ngerti akan hal ini. Kalau sampai iPhone yang dipakai hampir semua bagian besar orang Amerika itu gila-gilaan naiknya, ya dia akan mencederai popularitas dia juga. Akhirnya apa? Akhirnya untuk handphone sama peralatan elektronik untuk komputer itu dibebaskan biaya masuknya. Jadi gertak sambal lah sini.
Jadi dia sebenarnya ada takutnya juga gitu, takut sama masyarakatnya sendiri. Dan ini baru iPhone ya. Nah, ini nanti pasti akan terjadi juga dengan komoditas-komoditas lain. Jadi kalau dipresentasikan kira-kira sekitar 13 sampai 14% barang yang diimpor Amerika itu datangnya dari Cina. Yang nilainya 7.500 triliun tadi itu. Dan kalau itu ditarifin, orang Amerika sendiri pasti akan berteriak-teriak. Dan sekarang sudah mulai terjadi. Dan ini akan terjadi yang teriak ini ya. Tidak hanya orang-orang yang kemarin tidak memilih Trump. Tapi kalau udah urusan perut, kalau udah urusan dompet, kalau udah urusan ekonomi, ini adalah masalah yang sensitif buat warga negara untuk menjudge pemimpinnya. Gak cuma di Amerika, ini terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia juga begitu. Jadi guys, dalam waktu dekat, Trump dan Xi Jinping pasti akan telepon-teleponan. Kemudian mereka akan kompromi. Dan kemudian perdagangan, ya mungkin masih ada tarif-tarifan. Tapi dalam level dengan risiko yang paling manageable, yang paling minimum. Sehingga Boeing yang udah diaturin tadi bisa kembali lagi ke Amerika. Salah. Boeing yang udah diatur ke Amerika ini bisa kembali lagi ke Cina. Dan win-win. Semuanya happy. Pesan gue ke Pak Prabowo dan timnya, jangan sampai kepancing sama Amerika. Oke, gitu aja guys opini dari gue. Kalau lu ada pendapat lain, lu bisa komen di kolom komentar dan kita bisa diskusi di situ. Thank you sudah menonton channel gue. Bye.